Halo semuanya. Kadang males dan gak terlalu ngoyo sama hidup tuh wajar banget ya. Siapa sih yang gak pengen jadi kaya, punya banyak duit, gak pusing cari uang buat bayar cicilan gitu ya. Bisa santai, males-malesan. Atau simpelnya malas tapi ambisius. Nah, itu dia topik kita di episode kali ini. Kita bakal ngomongin tentang gimana sih caranya ngatur keuangan dan mencari cuan secara maksimal, tapi tetap ada ruang untuk bermalas-malasan. Jadi buat kalian yang mageran nih, tapi tetap punya mimpi finansial yang besar, stay tune sampai habis, karena kita bakal bagi-bagi tips dan strategi paling realistis yang bisa kalian lakuin pelan-pelan, tapi berdampak panjang. Oke, tips yang pertama yaitu jadikan autodebit sebagai sahabat. Kalian pernah gak sih niat nabung misalnya 500.000 gitu pas udah gajian? Tapi tahu-tahu seminggu kemudian saldo kalian tinggal recehan karena kebetulan ada diskon. Atau kan butuh healing dikit. Nah makanya autodebit itu penolong utama untuk kaum rebahan. Ini tuh fitur dari bank atau dari aplikasi yang langsung transferin duit kalian ke rekening lain. Kayak tabungan atau investasi begitu kalian dapat gaji. Jadi sebelum kalian sempat menyentuh uang itu untuk hal-hal impulsif, untuk belanja, uang itu udah diselamatkan duluan. Misalnya, kalian set autodebit setiap tanggal 27 buat transfer 500.000 ke rekening tabungan yang terpisah. Itu udah kayak punya asisten pribadi yang langsung ngambil bagian buat masa depan kalian. Dan enaknya tuh, cukup sekali setting, abis itu kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Sistemnya berjalan, kalian tinggal lanjutin rebahan. Dan bagi yang mau investasi, kalian juga bisa pilih platform yang autodebit ke reksadana atau ke emas misalnya. Tapi catatan pentingnya, kalau kalian concern sama riba, pilih produk investasi yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip syariah. Kayak misalnya investasi emas digital atau reksadana syariah, atau bahkan deposito syariah yang pakai akad bagi hasil ya, bukan bunga. Karena kalau di produk konvensional, apalagi yang ada bunganya, interestnya, itu udah masuk ranah riba dan bisa jadi masalah buat kalian yang mau tetap halal cuannya. Next, tips yang kedua, jadikan aplikasi keuangan sebagai asisten pribadi. Kalau kalian ngerasa ribet banget harus mencatat pengeluaran atau menghitung budget setiap hari, ya wajar, tapi sekarang itu udah 2025 ya. Aplikasi keuangan tuh udah bisa banget jadi kayak asisten pribadi keuangan kalian. Cukup install aja, connect ke rekening atau dompet digital kalian, dan dia bakal ngasih laporan keuangan kayak akuntan pribadi. Mulai dari kalian bulan ini kebanyakan jajan kopi atau minum minuman manis, sampai saldo kalian tinggal segini nih, jangan banyak gaya ya. Aplikasi-aplikasi kayak Spendi, Money Lover, atau fitur laporan dari GoPay, ShopeePay, dan OVO. Itu semua bisa bantu banget buat kalian yang pengen aware sama pengeluaran, tapi malas membuka Excel misalnya. Dan ini juga mengurangi rasa bersalah ya, di saat kalian pengen belanja, karena kalian udah tahu nih kondisi keuangan kalian dengan jelas. Kalian bisa mengatur strategi, kapan harus ngurangin gaya, kapan boleh ngasih reward buat diri sendiri. Pokoknya, biarpun mager, asal kalian melek sama data keuangan pribadi kalian, itu udah separuh jalan deh menuju kebebasan finansial. Lanjut, tips yang ketiga, pakai sistem 50-30-20 versi malas. Nah, ini favorit banyak orang yang pengen mengatur keuangan tanpa harus berpikir setiap hari. Konsepnya simpel aja, kalian bagi duit kalian setiap gajian itu jadi 3 bagian, 50% untuk kebutuhan utama, ini termasuk makan, listrik, sewa, dan lain-lain. Lalu 30%-nya untuk gaya hidup, mulai dari jajan, ngopi, healing tipis-tipis, dan 20% sisanya untuk masa depan kalian, yaitu adalah nabung, dana darurat, dan investasi. Kalian cuma perlu mengatur ini sekali pas di awal bulan. Bisa banget dibantu sama fitur auto transfer ya, atau bahkan langsung ditaruh di dompet digital yang terpisah biar nggak kecampur sama rekening utama. Contoh misalnya, gaji kalian itu 5 juta rupiah. Jadi 50%-nya atau sebesar 2,5 juta itu untuk kebutuhan harian. Lalu 30%, 1,5 juta ya untuk gaya hidup. Dan 20% atau sebesar 1 juta itu untuk menabung atau invest. Dan lagi-lagi,
kalau kalian memilih bagian investasi, tinggal sesuaikan sama value kalian ya. Mau yang biasa-biasa aja, konvensional, ada reksadana, ada saham blue chip, dan lain-lain. Tapi kalau kalian mau yang anti riba, bisa pilih reksadana syariah, sukuk retail, atau emas digital gitu ya. Keuntungan investasi syariah ini juga nggak kalah kok. Bahkan ada yang bagi hasilnya bisa menyentuh 5-7% per tahun secara compounded. Tapi bedanya ini pakai skema akad, bukan bunga, jadi nggak termasuk riba. Tapi balik lagi, sistem metode anggaran ini tuh enaknya adalah kalian punya kontrol tanpa harus ribet berpikir setiap hari. Dan yang paling penting, ini nggak bikin kalian ngerasa bersalah kalau pengen sesekali hedon sedikit. Karena tadi udah ada alokasinya kan? Lanjut, tips yang keempat, sistem amplop digital. Aku paham banget mengatur keuangan itu kadang bikin males karena ya ribet gitu kan. Tapi ada nih satu sistem klasik yang udah di-upgrade biar cocok buat kaum rebahan. Sistem amplop digital. Dulu mungkin orang tua kita atau kakek nenek kita pada pakai amplop fisik ya untuk misahin uang. Satu buat belanja bulanan, satu buat bayar listrik, satu buat nabung. Nah sekarang kita bisa bikin versi digitalnya. Contoh, rekening A, rekening digital A untuk kebutuhan pokok dan tagihan, lalu rekening digital yang B untuk investasi, dan rekening digital C untuk jajan dan self-reward. Jadi begitu gajian masuk, langsung aja bagi ketiga rekening itu. Kalian bisa pakai fitur auto transfer juga, biar nggak males ngelakuinnya secara manual. Dan keuntungannya, begitu uang di rekening jajan kalian misalnya habis gitu ya udah selesai. Itu tandanya kalian harus menahan diri. Jadi nggak ada tuh drama pakai duit tabungan buat jajan karena lapar mata. Ini membantu banget biar kalian bisa tetap disiplin, tapi nggak pakai mikir setiap hari. Dan buat rekening investasi, kalian bisa pilih sendiri ya jenis investasinya. Sekali lagi, tapi ingat kalau kalian concern soal riba, mending pilih yang non-riba aja. Dan buat kalian yang oke-oke aja sama bunga, bisa juga pakai deposito atau reksadana pasar uang ya yang biasa. Tapi again, hati-hati, bunga itu udah termasuk riba kalau kalian ngikutin prinsip syariah. So, pilih sesuai dengan keyakinan kalian aja ya. Next, tips yang kelima, jadwalin financial rebahan day. Nah, ini buat kalian yang ngerasa kalau mengurus keuangan itu harus ribet lah, harus bikin Excel lah, harus buka laptop, harus mikir berat gitu. No. Kalian cukup bikin satu jadwal khusus. Cukup sebulan sekali ya, 1 bulan sekali. Kita namain aja Financial Rebahan Day ya. Jadi ambil 1 hari, misal setiap tanggal 30, kalian cukup luangin waktu selama 30 menit. Sambil rebahan di kasur juga bisa. Cek pengeluaran kalian sebulan terakhir dari aplikasi atau mutasi rekening kalian. Lalu cek tabungan dan saldo. Terus juga cek apakah investasi kalian naik atau turun. Dan juga yang paling penting, ngaca ke diri sendiri. Udah sesuai belum sama tujuan finansial kalian? Ini bukan buat bikin kalian stres ya. Justru biar kalian itu lebih sadar, lebih peka, dan bisa mengatur langkah di bulan berikutnya. Contoh nih misalkan, oke, bulan ini jajan kopi 2 juta. Bulan depan gue batasin deh jadi 1 juta. Dan selisihnya gue tabung buat liburan ke Bali. Simple, tanpa spreadsheet yang ribet, cukup handphone dan niat. Bisa banget dilakuin sambil ngemil, sambil nonton YouTube, atau rebahan, iya kan? Lanjut, tips yang ke-6, follow akun financial yang relate dan santuy. Aku paham sih, banyak dari kita yang jadi malas belajar soal keuangan karena ya jujur aja, konten-konten keuangan itu sering kaku banget gitu. Grafik di sana-sini lah, istilah-istilah yang susah dipahami dan gak umum dipakai di keseharian, dan seolah-olah cuman buat orang kantoran aja gitu. Makanya penting banget buat kalian untuk follow akun-akun edukasi finansial yang membahas soal keuangan dengan bahasa yang santai, yang relatable, dan menghibur. Di media sosial apapun, di TikTok, di Instagram, sekarang udah banyak banget kan kreator yang bisa ngejelasin investasi pakai analogi jajan cilok misalnya, atau bahas utang pakai meme,
Terus juga ngasih tips nabung dengan challenge atau tantangan ala-ala gitu ya. Nah, dengan follow konten kayak gini setiap hari, mindset kalian bakal pelan-pelan terbentuk. Kalian jadi lebih sadar pentingnya mengatur keuangan dan mulai terinspirasi untuk mencari cara menambah cuan. Dan terlebih, udah banyak juga akun yang membahas perbedaan produk investasi yang halal maupun yang non-halal gitu ya. Jadi buat kalian yang concern sama riba, kalian gak bakal terjebak sama produk yang bertentangan sama prinsip kalian. Next, tips yang ke-7. Cari passive income yang gak makan tenaga. Oke, kita semua tuh pasti suka banget kalau misalkan bisa punya pemasukan yang terus mengalir walaupun kita lagi tidur. Nah, passive income itu ibaratnya kayak kalau kalian punya karyawan bayangan yang kerjanya nonstop, tapi nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu diomelin. Nah, buat kalian kaum mageran, ini ada beberapa jenis passive income yang bisa banget kalian mulai walaupun cuma modal handphone dan sinyal wifi ya. Yang pertama, yang pasti reksadana lewat aplikasi. Kalian tinggal buka aplikasi kayak Bibit atau Peluang atau Bareksa. Pilih reksadana yang sesuai sama profil risiko kalian. Terus tinggal masukin uang kalian di situ dan biarkan si fund manager bekerja. Cuman perlu kalian cek sesekali aja, nggak usah yang tiap hari atau bahkan tiap menit ya. Dan kalau kalian concern soal riba, sekali lagi ada reksadana syariah. Tapi bedanya mereka ini nggak akan menaruh dana kalian di instrumen yang berbasis bunga. Jadi aman banget buat kalian yang pengen cuan, tapi tetap halal way. Terus opsi yang kedua bisa cobain digital product. Kalian bisa bikin e-book, template CV, atau desain planner estetik misalnya. Bikinnya cukup sekali, tapi bisa dijual berkali-kali. Pas kalian lagi tidur, orang tetap bisa beli kan? Ini passive income banget. Cocok buat kalian yang males ngonten setiap hari, tapi tetap pengen dapat transferan. Lalu opsi yang ketiga, deposito atau P2P lending. Ini kalau kalian yang nggak terlalu suka sama risiko tinggi, kalian bisa juga taruh uang di deposito. Tapi ingat ya, deposito itu berbasis bunga, jadi bisa termasuk riba buat kalian yang syariah minded. Dan alternatifnya ada deposito syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Oh iya, kalau kalian mau cuan yang lebih tinggi dari deposito, kalian bisa mencoba P2P lending. Tapi hati-hati ya, pilih yang udah terdaftar di OJK dan ada yang versi syariahnya juga. Intinya, carilah passive income yang cocok sama value hidup kalian. Jangan cuma ikut-ikutan kalau ujung-ujungnya bikin kalian gak tenang. Next, tips yang ke-8, gamifikasi keuangan kalian. Nah, karena mengatur keuangan itu seringkali membosankan, kita bisa bikin kayak main game, gamifikasi. Jadi kalian bikin sistem keuangan kalian sendiri, kayak misi permainan atau tantangan harian gitu ya. Contoh, setiap kalian berhasil menolak godaan atau ajakan jajan-jajan, coba transfer 20.000 ke rekening tabungan kalian. Atau kalau misalkan kalian gak nongkrong selama 2 minggu, kasih diri kalian sendiri hadiah, misalnya nonton bioskop atau beli kopi mahal 1 gelas. Atau bisa juga kalau kalian berhasil nabung 1 juta bulan ini, coba traktir diri sendiri beli pizza misalnya, atau apapun deh makanan kesukaan kalian. Nah, dengan cara ini kan mengatur uang jadi fun buat kalian, bukan lagi beban. Kalian bakal punya motivasi untuk lebih disiplin, karena kalian tahu setiap pencapaian itu bakal ada rewardnya, bakal ada hadiahnya. Dan ya, ini cocok banget buat kalian yang pengen tetap hidup enak, tapi pelan-pelan ke arah yang lebih kaya. Oh iya, kalian juga bisa loh bikin challenge bareng teman. Misal, siapa yang paling banyak nabung bulan ini, yang kalah harus traktir makan. Jadi makin seru kan? Ada kompetisinya juga. Next, tips yang ke-9, pakai metode 1% lebih baik setiap hari. Masalah kebanyakan orang itu bukan malas menabung, tapi bikin target yang terlalu gede di awal. Jadi kayak misalkan langsung pengen punya dana darurat 10 juta dalam sebulan. Padahal kondisi dompet atau penghasilan pas-pasan. Nah, solusinya mulai dari nominal yang kecil aja, tapi rutin. Kayak misalnya nih, setiap hari kalian sisihkan 10.000,
Kedengarannya sepele banget ya, kecil banget gitu. Tapi coba hitung, 10.000 dikali 30 hari, itu kan sama dengan 300.000 per bulan. Dalam setahun, udah 3.600.000. Dan itu belum termasuk kalau kalian bisa konsisten naikin sedikit demi sedikit ya. Misalnya bulan depan jadi 15.000 per hari, 2 bulan lagi jadi 20.000 per hari. Itu namanya growth mindset keuangan. Gak perlu langsung jadi sultan, langsung banyak. Yang penting tiap hari kalian bisa lebih baik, at least 1% deh. Lama-lama bakal jadi snowball effect. Bola salju yang kalau digelundungin makin gede, makin gede, makin gede kan. Dan buat kalian yang pengen halal, menabung harian ini bisa kalian masukin ke instrumen yang non-riba juga. Contohnya, emas digital yang berbasis syariah atau simpanan koperasi syariah gitu. Next, tips yang ke-10. Visibility adalah reminder yang ampuh. Kadang yang bikin kita males gerak itu bukan karena kita nggak punya tujuan, tapi karena kita lupa sama tujuan itu sendiri. Ayo, seberapa sering kalian lupa sama tujuan keuangan kalian? Makanya, salah satu trik paling simple tapi powerful itu adalah visible goals. Jadi kalian tulis aja nih tujuan keuangan kalian yang paling kalian inginkan sekarang. Terus kalian tempel, kalian pasang di tempat-tempat yang sering kalian lihat. Misalnya, liburan ke Korea 2026. Nah, kalian tulis tuh gede-gede, terus tempel di cermin misalnya. Atau modal bisnis 10 juta. Jadiin wallpaper handphone. Atau bahkan bisa juga tulis bebas utang di umur 30. Dan tempel di pintu kulkas kalian biar setiap kali kalian buka, kalian bisa ingat untuk nggak boros. Nah, ini penting karena otak kita tuh gampang banget ya ke distract. Ada banyak banget kan hal yang terjadi dan kita hadapi di keseharian kita. Tapi kalau ada pengingat visual terus-menerus, itu jadi semacam kayak reminder pasif yang bisa bikin kita berpikir 2 kali sebelum jajan impulsif ataupun rebahan tapi nggak jelas. Ini cocok banget buat kalian yang nggak suka diomelin sama orang, nggak suka reminder dari aplikasi, tapi bisa dikode secara halus lewat visual yang kalian bikin sendiri. Jadi mager boleh, tapi tetap ke-trigger untuk ingat bahwa gue punya goals nih, gitu. Lanjut. Tips yang ke-11, boleh rebahan, tapi uang kalian jangan ikut-ikutan rebahan. Nah, ini dia prinsip hidup utama versi mageran yang ambisius. Boleh mager, tapi uang kalian harus bekerja. Maksudnya gimana? Jadi, walaupun kalian gak produktif hari ini misalnya, minimal uang kalian tetap berputar. Caranya, pertama, bisa pakai auto debit ataupun auto invest. Jadi begitu gajian, langsung aktifkan auto transfer ke tabungan ataupun ke aplikasi investasi. Contoh, 10% langsung masuk ke rekening khusus liburan, atau 20% masuk ke reksadana. Dan buat kalian yang concern masalah riba, hindari produk-produk yang kasih bunga. Intinya sih yang non-riba kayak yang reksadana syariah atau sukuk retail syariah. Ini kalian minjemin duit ya ke negara, dan dibayarnya pakai sistem bagi hasil, bukan bunga, atau emas digital syariah, gitu ya. Sedangkan yang konvensional atau yang berbasis bunga alias riba, ini banyak banget pilihannya. Deposito bank yang sistem bunganya tetap, atau obligasi biasa yang memberikan fixed return, atau tabungan konvensional yang menggunakan bunga tahunan. Nah, kalau kalian gak masalah sama bunga, ya silahkan. Tapi buat kalian yang pengen cuan tanpa riba, opsi halal juga nggak kalah cuan kok, asal sabar dan konsisten. Selain auto debit atau auto transfer, kalian juga bisa minimalisir pengeluaran yang nggak perlu. Caranya yaitu dengan aktifkan notifikasi reminder atau pengingat setiap kali kalian mau check out keranjang e-commerce misalnya. Banyak aplikasi yang bisa bantu pantau pengeluaran otomatis. Kayak misalnya Money Lover, Dompetku, atau bahkan fitur budgetnya GoPay dan OVO gitu ya. Intinya, rebahan itu nggak dosa, tapi pastiin, walaupun kalian lagi nonton drama Korea 6 jam non-stop, uang kalian harus tetap bekerja keras untuk masa depan kalian. Dan tips yang ke-12, ulang terus sampai jadi kebiasaan. Tips terakhir ini penting banget ya guys, karena
semua yang udah kita bahas dari poin 1 sampai poin 11 tadi, itu nggak bakal ngaruh kalau kalian cuma ngelakuin sekali doang. Serius. Misalnya nih, kalian udah semangat bikin budget minggu ini, tapi minggu depan males-malesan, nggak dilakuin, ya percuma. Atau kalian udah auto debit nih ke tabungan, tapi bulan depan kalian cancel karena kepengen beli gadget baru misalnya. Ya udah, mental kalian balik lagi ke titik nol. Makanya kunci utamanya itu adalah konsistensi, bukan intensitas. Nggak harus langsung sempurna, kalian cuma perlu mengulang, repetisi. Dan ini justru bisa cocok banget buat kalian yang pemalas. Karena begitu kalian ulang terus-terusan, lama-lama tuh otak kalian bakal kerja autopilot. Contoh, kalian otomatis buka aplikasi budget setiap bulan, setiap awal bulan. Terus kalian juga udah nggak mikir panjang lagi, kalau ada sisa uang langsung masuk ke tabungan gitu. Terus juga kalian nggak impulsif lagi ketika misalnya lihat diskon, flash sale, karena kalian udah sadar nih, kalian ingin mencapai goals keuangan yang udah kalian set dari awal. Semua itu karena sistem kalian udah terlatih. Jadi ujung-ujungnya, kalian nggak harus berpikir keras untuk disiplin, karena disiplin itu udah dibentuk lewat kebiasaan kecil yang kalian ulang setiap hari ataupun minggu ataupun bulan. Nah, intinya ya kita nggak harus jadi orang yang super produktif setiap menit, setiap detik untuk bisa jadi kaya, punya banyak duit. Yang penting itu adalah menciptakan sistem keuangan yang bisa berjalan walaupun kalian lagi rebahan. Cukup sekali effort buat setting di awal, sisanya biarkan duit kalian yang bekerja buat kalian. Jadi nggak apa-apa males-malesan, asal tetap mikirin masa depan. Karena ya males-malesan, rebahan boleh, tapi bangkrut jangan. Kalau kalian suka sama episode ini, jangan lupa share ke teman kalian yang mageran tapi ambisius pengen cuan juga. Oke, seperti biasa, terima kasih udah nonton, dan kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.